Di tanah Sumba yang penuh adat dan istiadat, berdiri megah batu-batu kubur yang bercerita tentang masa lalu. Setiap ukiran dan susunan menyimpan kisah nenek moyang, budaya, dan kepercayaan yang hidup hingga kini. Tradisi megalitik sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum pengaruh luar masuk. Kuburan batu bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga lambang status sosial dan penghormatan bagi leluhur. Lebih khusus di Kodi lagi, setiap orang yang telah meninggal dunia dibuatkan kubur dari batu. Yang pertama itu harus dibuatkan kubur karena orang tersebut dianggap mampu dan mempunyai status kemasyarakatan. Yang kedua, apabila orang tersebut tidak dibuatkan kuburnya, dianggap bahwa orang tersebut tidak mampu dan dianggap orang tidak derajat. Itu alasannya kalau dibuatkan kuburnya. Kan dulu kan yang lebih kaya itu kan itu yang paling besarin batu. Nah, yang tidak mampu itu kan itu yang paling kecil. Nah, begitu. Setiap ukiran dan bentuk batu punya makna. Prosesi pemakaman yang melibatkan adat istiadat panjang menunjukkan betapa pentingnya penghormatan terhadap leluhur di masyarakat Sumba. Gambar, biasanya ada gambar batu kubur, yang ada gambar mamoli, gambar kuda, gambar kerbau, menunjukkan dia itu seorang bangsawan. Makna nih dari ukiran-ukiran di kuburan itu apa? Oh, itu kan biasa dulu kan ada isinya di dalam tuh. Iya. Nah, ada. Kan namanya kan orang kaya dulu kan pasti ada isinya itu. Ada mamuli, pokoknya mas kan ada di situ. Manusia. Iya, manusia. Iya. Jadi ada semua di situ. Prosesi pemakaman di Sumba berlangsung berhari-hari diiringi tarian, nyanyian, dan ritual adat. Meski demikian, semangat untuk menjaga adat tetap ada. Komunitas adat dan keluarga di Sumba berupaya mempertahankan prosesi agar tidak hilang di tengah arus modernisasi. Jadi tergantung kalau ukuran batu semakin besar itu semakin kaya. Iya, semakin kaya. Iya. Tuh, kan dulu kan ini tuh kan babi, kerbau, kan macam-macam dulu tuh kan orang kaya. Tongkas tujuh tipenya kekayaan dulu. Nah, tidak sama sekarang kan begitu-begitu saja. Dulu kan macam-macam kan dia punya anggaran itu setengah mati. Lebih parah lagi dulu banding sekarang. Nah, Dulu nih mungkin orang-orang tertentu saja yang harus kubur pakai batu gitu atau bisa semua? bisa semua, bisa. Tidak
ini lagi, dipilih lagi. Oh, berarti atas. Ya, tergantung dia punya ukuran batu. Jadi dulu nih bagaimana orang dulu dong angkat ini batu besar? Kan masih gali di pasir tuh. Gali di pasir itu kan masih tunggu air konda lagi. Dong gali sampai meeting lagi. Kalau air naik kan dong diam saya di rumah. Tidak ini lagi, tidak bikin lagi. Nah, jadi dong mas pulang lagi rumah, tunggu meeting atau konda lagi, baru potong lagi. Nah, jadi saya sudah potong itu, baru pakai kayu lagi kan untuk ungkit lagi loh, kasih berdiri lagi. Kasih berdiri, mana waktunya untuk kasih naik lagi, baru dong kasih naik ke atas. Kasih naik ke atas lagi, masih anggaran lagi yang keluar Bapak. Tarik ini, banyak orang lagi ini. Nah, jadi dong kasih naik di atas, dong masih pakai anggaran lagi, makan, minum, ikan babi, potong. Nah, kan dulu kan begitu tuh. Nah, jadi habis lagi dong, tarik lagi di mana tempat istirahat lagi, dong itu lagi. Ikan babi lagi, makan lagi. Baru sampai lagi di kampung, baru anggaran banyak lagi yang keluar ini. Nah, begitu lagi Pak. Dari mana dorang ambil ini batu ini? Ini dari pasir. Dari pasir. Iya, pasir. Dari darat Dari lagi. darat juga. Iya. Di darat itu Bapak, dok masih gali berapa minggu lagi. Gali sampai 5 meter atau 6 meter baru kita dapat batu lagi. Nah, dapat batu baru kita potong terus tiap hari. Baru anggaran terus yang keluar ini. Nah, tiap hari makan minum terus, tidak kurang. Nah, jadi habis potong semua itu baru ungkit lagi. Ungkit kasih berdiri, pas lagi di punya waktu kasih naik lagi di atas. Nah, baru taruh di atas kayu. Nah, pas lagi di punya waktu tarik untuk bawa ke kampung lagi, masih pakai batang kelapa 2 batang. Baru muat ke atas. Dalam setiap pahatan terkandung pesan yang menembus generasi bahwa hidup adalah rangkaian saling terhubung antara mereka yang telah pergi, mereka yang hidup hari ini, dan mereka yang akan datang. Matinya orang Kode harus dipotong kerbau itu bahwa budaya untuk dia selesai di punya acara penguburan. Ketika tidak dipotong kerbau, maka suatu saat akan dibuatkan pesta ulang untuk potong kerbau, dan ketika tidak dipotong terus, maka dianggap derajatnya yang tidak memotong kerbau itu tidak rendah, hingga semua itu harus potong kerbau. Kalau tidak dipotong, dia masih merupakan tunggakan adat. Hingga kapanpun, biar berapa lama, tetap dipesan pada anak cucu yang belum selesai potong kerbau itu dipesankan untuk dia buat potong lagi. Hingga alasan itu bahwa dia merupakan utang adat. Kalau belum selesai itu potong, ya masih utang adat. Kapan dapat kerbau, baru potong lagi pesta. Hingga orang Kode dia potong kerbau, apabila tidak potong, ya, utang dan dianggap orang tidak mampu. Batu-batu mega itu bukan sekedar monumen bisu. Mereka adalah saksi perjalanan waktu
saksi cinta manusia kepada tanah leluhurnya.